guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadela Iktizam, perwakilan dari kelompok 6 kelas manajemen B, di mana materi kami yaitu strategi daur hidup produk. Strategi daur hidup produk adalah suatu proses mulai diperkenalkannya di pasaran hingga hilangnya dari pasaran. Strategi daur hidup produk terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan, di mana 4 tahap ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Tahap perkenalan adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Pada tahap ini, produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi ini merupakan produk atau barang baru di pasaran, kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Strategi yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah bagaimana memperkenalkan produk ke pasar. Tahap perkenalan siklus hidup produk dalam meluncurkan produk baru. Manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran seperti harga produk, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi, menurut Arman, manajemen dapat melaksanakan satu dari 4 strategi, yaitu A. Strategi peluncuran cepat, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu. Harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun preferensi merek. B. Strategi peluncuran lambat, slow skimming, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu. Pembeli bersedia membayar harga tinggi dan bersaing potensial belum mengancam. C. Strategi penetrasi cepat, rapid penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk. Sebagian pembeli peka terhadap harga, terdapat persaingan potensial yang kuat. Biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. D. Strategi penetrasi lambat, slow penetration, peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial. Perusahaan harus menekan biaya produk agar dapat menjual produk dengan harga rendah kepada masyarakat. Sebagai produk yang relatif masih baru, banyak konsumen yang masih belum mengenal produk Anda. Oleh karena itu, Anda harus menjalankan strategi promosi secara agresif. Harapannya, konsumen bisa mengenal produk Anda lebih dekat dan bahkan meninggalkan produk yang sebelumnya biasa mereka pakai. Setelah produk melewati fase perkenalan, produk kemudian bergerak ke fase pertumbuhan. Tahap pertumbuhan adalah suatu periode di mana penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Tahap pertumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tahap pertumbuhan cepat dan tahap pertumbuhan lambat. Yang pertama, pertumbuhan cepat atau rapid growth. Fase pertumbuhan yang cepat ini ditandai dengan pesatnya peningkatan tingkat penjualan perusahaan karena produk diterima dan diminati di pasar. Strategi pemasaran pada tahap ini terutama ditujukan untuk membangun pasar yang kuat dan berspesialisasi dalam pemasaran. Untuk menarik segmen pasar baru, kualitas produk harus ditingkatkan dan lini produk diperluas. Yang kedua, pertumbuhan lambat. Saat ini penjualan masih tumbuh, tetapi pertumbuhan semakin melambat. Mayoritas pasar tercapai karena produk perusahaan digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini memaksa perusahaan untuk mulai meningkatkan produknya untuk mempertahankan penjualan. Umumnya, pekerjaan modifikasi produk dilakukan melalui penyempurnaan model atau style improvement untuk memperkuat posisi produk di pasar. Tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan atau maturity proses setelah melewati tahap pertumbuhan, bisnis Anda bisa mencapai siklus yang disebut kedewasaan atau maturity proses.
terpaksa mengalami kerugian. Tahap kemunduran produk atau deadline. Tahap terakhir dalam siklus kehidupan produk sering dikenal dengan istilah deadline atau tahap kemunduran produk. Pada tahap ini, tingkat penjualan produk mengalami penurunan secara signifikan, artinya produk Anda sudah mengalami ketinggalan zaman atau tidak lagi diminati oleh para konsumen. Strategi penting dalam bisnis berkaitan dengan life cycle produk. Perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat dan strategi penting dalam bisnis berkaitan dengan life cycle produk. Perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat dalam setiap tahapan siklus hidup produk. Penerapan strategi tersebut diharapkan bisa mendorong angka penjualan produk sehingga usianya bisa bertahan lebih lama di pasaran. Beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya adalah strategi pada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ditandai ketika Anda melihat angka penjualan produk yang stagnan, melambat, dan bahkan menurun. Sebagai respons, Anda dapat menerapkan strategi yang sama dengan pola yang menerapkan pada setiap glowing. Tak lupa Anda perlu melakukan penyegaran agar produk terlihat sebagai produk baru di mata konsumen. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penurunan, di mana suatu tahap penurunan itu di mana suatu perusahaan sudah meningkatkan kualitas suatu produk, namun penjualannya tetap saja menurun walaupun pangsa pasarnya itu sudah ditingkatkan, tapi tetap saja dari fase penjualannya akan tetap menurun. Adapun 3 fase kedewasaan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama fase kedewasaan bertumbuh, di mana tingkat penjualan tidak lagi bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi dan tidak adanya saluran distribusi karena sudah dianggap dewasa. Dan yang kedua yaitu fase kedewasaan stabil, di mana fase kedewasaan stabil ini masa depan dari suatu penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Dan yang ketiga yaitu fase pertumbuhan menurun, di mana fase ini penjualan akan menurun dan para konsumen beralih dan berganti ke produk lain. Jadi berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, strategi daur hidup produk adalah tahapan proses perjalanan suatu produk mulai dari awal diperkenalnya hingga hilangnya di pasaran. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu mengetahui siklus hidup produk yang berbeda-beda. Ada yang jangka pendek atau cepat hilang atau produk musiman, dan ada juga yang jangka panjang atau bertahan. Daur hidup produk atau produk life cycle adalah proses alami yang dilalui setiap produk perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu untuk mengetahui siklus daur hidup produk untuk mengembangkan bisnis mereka. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.